Mari kita baca Al-Fatihah yang kita niatkan buat diri kita, buat keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang sedang mencari nafkah, juga wabil khusus untuk orang-orang yang berjasa di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sebelumnya pada Selasa lalu saya minta maaf karena tidak bisa hadir karena berhalangan dengan acara yang lain. Nah, ini kalau yang bawa kitabnya di halaman 92 ya. Tetapi saya tidak membacakan atau membahas secara rinci sebetulnya dari kitab ini. Makanya ya kalau yang mau punya silahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak masalah. Karena saya juga mengambil dari sumber-sumber yang lain juga ya. Ya ini kadang saya juga mencari dari sumber yang lain juga. Jadi supaya lebih kena pada pembahasannya ya. Kita masuk ke hadis yang ke-8 ya di halaman 92 ya. An Abi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minna dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Jadi dari Ibnu Umar ini berkata, ana an uqatilan nas, aku diperintahkan ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersyahadat kepada Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Rasulullah utusan Allah. Nah, hadis ini tidak bisa kita terjemahkan secara letterlek. Karena kalau kita ikut terjemah, ini kan artinya an uqatilan nas ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Apa yang dimaksud dengan memerangi manusia ini? Lalu bagaimana dengan kondisi kita umat Islam yang kita ini hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita? Makna hadis ini perintah untuk memeranginya itu terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam atau yang menghalang-halangi umat Islam dalam berdakwah. Itu yang diperangi. Tapi kalau seperti kita di Indonesia hidup berdampingan dengan agama-agama yang lainnya, nah itu haram kita memerangi mereka karena mereka tidak memerangi kita. Makanya teroris itu kan ngaku-ngakunya jihad, dia berjuang di jalan Allah. Ya, bom bunuh diri itu katanya kalau saya mati, matinya mati syahid. Itu sih bukan mati syahid, itu mati sangit namanya ya. Karena apa? Karena dia memerangi orang yang tidak memerangi agama kita. Itu nggak boleh. Haram hukumnya karena mereka juga punya hak hidup yang sama. Jadi makna memerangi di sini, nah ini ada beberapa pendapat para ulama. Makna memeranginya itu adalah memerangi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita karena dia memerangi kita. Atau yang kedua, memerangi orang-orang yang menghalang-halangi dakwahnya umat Islam. Nah, jadi kalau kita baca ayat tentang jihad, kita baca kisah-kisah bagaimana Rasul ikut berperang dalam perang Badar misalnya. Itu ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan umat yang lainnya. Itu bukan karena kita menyerang atau menjajah. Karena kita diperangi. Jadi kita umat Islam ketika kita baca sejarah. Selama ini kan agama Islam jujur saja selalu dicap radikal. Ya. Ada ustadz yang tegas katanya radikal. Ada ustadz yang menyampaikan mengkritisi pemerintah katanya radikal. Nah, ini berbahaya seperti ini. Jadi ketika kita baca sejarah, ketika kita perang, umat Islam perang dipimpin Rasulullah, dipimpin oleh para sahabat, itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena mereka memerangi kita. Jadi kita berperang itu dalam rangka untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan agama. Ya. Makanya ketika Belanda menyerang menjajah Indonesia, itu kan
bangsa Indonesia mayoritas umat Islam, dia punya semangat jihad. Dia punya ada ungkapan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Motor kita mau dirampas, itu kalau kita yang mampu mempertahankan harta kita, mempertahankan hak kita. Seandainya kita mati mempertahankan harta kita, itu kan dinilai sebagai sebuah jihad, Pak. Cuma kadang orang yang bisa jago bela diri ketika dibegal, begalnya yang mati, dia yang dipenjara. Ini kan sistem hukumnya rusak begini, Pak. Padahal dalam kondisi terdesak itu hanya ada dua pilihan, kan? Kalau tidak kita yang mati, dia yang mati. Itu di mana tuh kasusnya? Dua orang security karena dia menggagalkan aksi perampokan karena security-nya hebat, akhirnya perampoknya yang mati, security-nya kan yang dihukum. Ini rusak juga sistem hukum seperti ini, ya. Padahal kita cuma punya dua pilihan. Kalau kita tidak yang mati, dia yang mati, gitu ya. Nah, baik. Nah, kenapa di sini hanya Allah sebutkan, hanya Rasulullah sebutkan ya? Hanya Rasulullah sebutkan perintah salat wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat dan zakat. Nah, hadis ini hanya membeberkan beberapa ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada inti dari hadis ini aku diperintahkan untuk mengajak manusia. Untuk mengajak manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi ini perintah mengajak ini ada istilah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, Pak ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ada yang namanya amar ma'ruf, ada yang namanya nahi munkar. Amar ma'ruf menyerukan pada kebaikan. Nahi munkar mencegah pada kemungkaran. Kepada siapa ini? Kepada semuanya. Amar ma'ruf nahi munkar menyampaikan kebaikan itu tidak hanya dibebankan kepada ustadz, tidak. Tapi mengajak kebaikan itu tugas kita semuanya. Setidaknya kepada keluarga kita. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikatakan, Pak. Kita hidup dalam satu rumah tangga itu seperti orang yang hidup dalam sebuah kapal laut. Kalau ada satu orang saja yang ngelobangin kapal itu, lalu kapal itu tenggelam, itu kan yang wafat, yang meninggal dunia itu bukan orang yang hanya ngelobangin kapalnya saja. Tapi semuanya itu ikut tenggelam. Kita punya hajat biar doa kita dikabulkan. Ada satu anak saja yang tidak sholat, yang tinggal satu rumah sama kita. Wah, itu bisa terhambat semua hajat kita karena ada satu orang itu. Makanya yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak orang untuk berbuat kebaikan yang ma'ruf atau mencegah pada kemungkaran. Nah. Kemudian di sini makna la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah harus kita pegang kuat karena ini adalah tauhid. Karena ini adalah kunci kita menuju surganya Allah ya. Makanya sehebat apapun amalan orang-orang non-muslim, Pak, dia nyumbang masjid kah, dia bakti sosial lah, segala macam. Kalau tidak ada iman dalam perspektif agama kita, dalam perspektif agama Islam, maka amal ibadahnya itu karomadin ishtadat bihi rihu fi yaumin asif. Amal ibadahnya itu dia seperti buih di lautan. Amalannya banyak, Pak. Amalannya banyak, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mampu memberikan manfaat untuk dia di akhirat nanti. Makanya nanti ada istilah muslim ya. Muslim ini sebutan untuk orang yang beragama Islam. Islam itu agamanya. Muslim itulah yang disebut dengan orang yang beragama Islam. Nanti ada istilah fasik. Fasik ini ada dua kata Imam Al-Ghazali. Ada orang yang kafir fasik. Siapa orang yang kafir fasik? Dia sudah menentang agama Allah, tidak beriman kepada Allah, dan dia juga bermaksiat. Ini kafir fasik ini. Ya, kafir saja sudah bermaksiat. Bermaksiat yang paling besar itu kan kafir, Pak. Ya, ini kafir nih jangan, ya terakhir sempat ramai juga. Katanya jangan sebut kata kafir, sebut saja non-muslim. Ya, apa bedanya? Dulu orang jahiliyah, Pak, itu tahu, dia sadar kalau orang Islam itu punya ungkapan untuk orang yang berbeda agama dengannya disebut kafir. Kafir itu artinya orang yang tertutup atau orang yang terhalang dari hidayah. Jadi kafir itu bukan kata-kata yang kasar, itu disebut identitas. Kalau kata kafir diganti dengan non-muslim, berarti nanti surat Qul ya ayyuhal kafirun berubah tuh. Qul ya ayyuhal non-muslim, itu kan kacau juga pemahaman begitu ya. Nggak bisa begitu. Jadi kafir tuh itu identitas, Pak.
Ada muslim, ada fasik, ya. Ada kafir. Nah, ada juga yang fasik, Pak. Apa yang disebut dengan fasik? Fasik itu bisa terjadi kepada orang, kata Imam Al-Ghazali, kafir itu ada dua. Ada yang kafir saja, dia menentang agama Allah, tapi dia tidak berbuat maksiat yang lainnya. Meskipun kekafiran itu adalah merupakan maksiat yang paling besar. Ada yang kafir fasik, sudah kafir bermaksiat juga. Kemudian juga muslim juga ada, Pak. Ada muslim yang fasik juga. Siapa ini orang-orang yang fasik? Fasik itu dia beriman kepada Allah, tetapi dia seringkali bermaksiat, itu namanya fasik. Beragama Islam, ngaku beriman, tapi ketika dia berbuat maksiat, maka pada saat itu dia dalam keadaan fasik. Kalau orang kafir, fasik, taubatnya tidak cukup dengan taubat, harus masuk Islam. Tapi kalau dia fasik, muslim tapi fasik, dia cukup untuk menghapuskan noda dan dosanya, itu cukup dengan bertaubat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini orang-orang fasik nih. Janganlah engkau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Apa maknanya? Begini, kata Imam Ibnu Katsir, la tansaw dzikrallah fayunsiyakumul a'mal limasalihi anfusakum allati tanfa'ukum fi ma'dikum. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, makna orang-orang yang dia ini lupa kepada Allah itu artinya orang yang lupa untuk mempersiapkan bekal dalam rangka menghadap Allah nanti. Dia lupa berzikir, lupa beramal soleh, lupa berinfak, lupa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga dia lupa bahwasannya nanti di akhirat akan mendapatkan balasan atas setiap amalnya. Kata Imam Al-Ghazali, orang Islam yang, kata Imam Al-Baghawi, orang Islam yang dia fasik, dia berbuat maksiat itu siapa? Taraku amrullah, orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Nah, jadi dalam hadis ini tadi itu, la ilaha illallah. Yang kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Makanya salat sunnah itu kan bentuknya macam-macam, Pak. Ya, enggak bisa tahajud ada duha, enggak bisa duha ada rawatib, ada qabliyah ba'diyah. Enggak bisa rawatib masih ada Allah kasih kesempatan kita ya salat sunnah witir. Ya, jadi masih banyak sebetulnya. Apalagi salat jenazah itu, Pak. Salat jenazah itu kan besar tuh pahalanya ya. Kita menyolatkan jenazah itu pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu segede gunung Uhud. Sampai mengantarkan ke makam itu 2 qirot. 2 qirot itu berarti seperti 2 gunung Uhud. Tapi kalau saya perhatikan, Pak, itu kalau urusan sholat jenazah, kalau yang nganternya mah banyak, Pak. Tapi begitu jenazahnya masuk masjid, mau disolatin, kadang kebanyakan yang nunggu di luar daripada yang di dalam. Ya alasannya celananya kotor. Ya kalau kotor saja nggak apa-apa, yang penting kan jangan najis. Kotor kan belum tentu najis. Itu kadang urusan sholat jenazah, itu kadang lebih banyak yang nunggu di luar. Ini jenazah mau disolatkan. Padahal nyolatin jenazah pahalanya segede gunung Uhud. Tapi dia kebanyakan nunggu di luar. Di depan masjid, depan musa. Udah gitu sambil ngerokok lagi. Kacau juga begitu. Ya, kalau ada jenazah yang disolatkan, kita solatkan tuh. Ya, kita antar sampai ke kuburan. Karena banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa nih sholat jenazah banyak yang gak terlalu bisa? Ya karena ya prakteknya jarang juga. Jarang praktek juga. Karena dalam pengurusan jenazah kan cukup ribet juga, Pak. Itu banyak simbol-simbolnya, Pak. Ya. Itu kenapa, Pak? Kalau bahasanya mohon maaf, ini kurung batang ya. Anggaplah ini kurung batang, Pak. Ini kurung batang. Ini bagian kepala ya. Itu kan kalau bagian kepalanya biasa itu kan dikasih kain atau sorban ya. Dikasih tanda kain atau sorban. Itu sebetulnya orang tua kita, ulama kita tuh udah ngajarin. Kalau mayatnya yang meninggal laki-laki, itu naruh sorban atau kainnya tuh di bagian kepala. Supaya apa? Supaya nanti imam atau jamaah yang menyolatkan itu nggak banyak nanya. Ini jenazahnya laki atau perempuan, nggak banyak nanya. Karena di sorban itu ada simbol. Kalau sorbannya di kepala, oh berarti ini jenazahnya laki-laki. Karena posisi imam ketika menyolatkan jenazah dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnahnya tuh di kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, itu naruh tandanya, kainkah atau sorban itu di pinggangnya. Nanti imam gak nanya lagi nih jenazahnya laki atau perempuan. Gak nanya lagi. Karena apa? Oh sudah ada tanda. Ini apa? Berarti jenazahnya perempuan. Karena sorbannya tuh di pinggangnya. Imam menyolatkannya posisinya disunahkan berdiri.
di bagian pinggangnya kalau jenazahnya perempuan. Nah, sholat jenazah ini kan ya jarang sekali orang mempraktekannya itu. Ya. Nah, ini makna la ilaha illallah, tauhid yang harus kita pegang, Pak. Itulah yang selalu kita berharap, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kalau ada orang yang sakaratul maut, itu satu suara saja, bisikin ke telinganya, la ilaha illallah. Kita tuntun tuh pelan-pelan. Ini ya mohon maaf, ya kejadian sering kali, Pak. Kita lagi nuntun la ilaha illallah, itu kiri kanannya rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu suara saja. Jangan rame, jangan. Satu suara saja yang membimbing. Kadang saya lagi bimbing la ilaha illallah, yang di situ lagi baca yang lain. Ya gimana jenazahnya bisa kita tuntun dengan pelan-pelan? Karena apa, Pak? Kata ulama, itu ketika orang ini sedang sakaratul maut, Pak, itu dia dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat, Pak. Ada malaikat yang terus berusaha membimbingnya, ada juga setan yang menggodanya pada saat itu. Dan pada saat itu setan hadir di hadapan wajahnya dengan godaan-godaan yang cukup berat. Jadi kalau nggak kuat-kuat iman, nggak dibimbing dengan la ilaha illallah, bisa saja di akhir hayatnya dia malah sujud kepada setan. Itu kan kisah Barsiso, itu kan ulama yang hebat. Ulama hebat, bahkan saking hebatnya dia punya santri, Pak. Itu nggak muat, Pak. Nggak muat di tempat ngajinya. Dia bilang tarik napas, cukup semua tarik napas, itu santrinya bisa terbang ke atas, Pak. Jadi belajar di atas tanpa lantai. Itu hebatnya Barsiso, Pak. Tapi ketika dia berbuat maksiat, Pak. Ketika dia berbuat maksiat, dia tanya kepada setan, ya wahai ini bagaimana, tolong saya. Kata setan, kalau engkau pengen aku tolong, sujudlah engkau kepadaku sekarang juga. Jadi Barsiso ketika dia melakukan sebuah maksiat, hukumannya harus dipancung. Kata setan, kalau engkau mau saya tolong, sujud engkau kepadaku. Sujud Barsiso kepada setan. Dalam keadaan sujud, dipenggal kepalanya. Itulah yang menyebabkan dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ketika orang sakaratul maut, Pak, itu sudah, ya dia sudah tidak melihat yang ada di sekitarnya. Dia sudah tidak. Karena kan kata Imam Al-Ghazali, ketika dicabut nyawa kita, itu kan dicabut mulai dari kaki itu. Makanya kakinya mulai terasa dingin, ya. Kakinya sudah mulai pucat karena memang dicabutnya dari kaki, Pak. Sampai nanti ke tenggorokan. Nah, saat di tenggorokan itu yang sudah dilihat bukan orang sekitar itu, bukan. Kalau dia orang soleh, itu dihantarkan kepadanya malaikat maut yang sangat wangi, putih, bersih, Pak. Dengan menyambut dengan sambutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau dia orang nggak soleh, itu sambutan malaikat beda, Pak. Itu dibawanya bukan parfum. Itu yang dibawa bukan parfum, tapi yang dibawa itu, Pak, itu ya barangkali kain kasar seperti karung goni. Buat apa? Buat ngantongin jenazah itu, Pak. Diseret, bukan diangkat dibawanya, diseret. Kenapa? Ini ruh orang zalim itu baunya na'udzubillah sampai pintu langit saja. Malaikat penjaga pintu langit tidak mau membuka karena saking bau busuknya dari jenazah orang-orang yang zalim itu. Sambutannya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa-jiwa yang berlumuran dosa. Makanya kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, seandainya orang kafir itu melihat bagaimana seramnya wajahmu ketika engkau sedang mencabut nyawa orang zalim, itu sudah cukup sebagai sebuah azab baginya. Jadi Nabi aja pingsan, Pak. Ya, Nabi Ibrahim aja pingsan itu ngelihat malaikat maut, apalagi sekelas kita. Nah, makanya orang-orang tua kita dulu itu dia suka berwasiat, kalau nanti saya meninggal dunia, tolong makamkan saya di sekitaran orang-orang soleh. Ini ada cerita dalam kitab Irsyadul Ibad, dikatakan, Pak, ini ada anak kecil, itu dia meninggal, dia mungkin usia 4 tahunan lah, dikuburkan. Dapat beberapa hari, orang tua dari si anak kecil yang meninggal ini dimimpiin. Datang ke mimpinya, mimpi dia melihat anaknya itu, anak kecilnya itu udah ubanan, Pak. Sampai dia nanya, wahai anakku, apa yang Allah perlakukan kepadamu sehingga engkau beruban? Engkau kan masih anak-anak, kenapa rambutmu bisa beruban padahal engkau belum lama dikuburkan? Apa kata anak kecil ini, wahai bapak, bapak salah memakamkan saya, salah. Memang apa yang terjadi? Bapak memakamkan saya itu di dekat makam orang yang seringkali berbuat maksiat. Jadi ketika orang yang di samping saya, makam yang di samping saya sedang diazab, ini saya kena pentalan cipratan azab itu. Itu yang menyebabkan rambut saya beruban. Jadi
Kita nih kumpul di majelis ilmu ini kan untuk mencari orang soleh, ya, untuk mencari teman yang soleh, solehah. Ternyata memang dikubur saja. Kalau kita berdekatan dengan orang yang zalim, itu pun kita bisa terkena azabnya, bisa terkena cipratan daripada azabnya itu. Ya. Barangkali sampai sini dulu deh Pak. Ya, kalau ada tanya jawab silakan. Sebetulnya masih banyak pembahasannya. Sebelum jam 1 mudah-mudahan sudah selesai Pak ya. Saya ditungguin ada jadwal ngawas. Tapi yang mau tanya silakan Pak. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Oh, ada, iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.